Pemirsa, pencarian korban bencana banjir lahar dingin Marapi dan di Tanah Datar dan juga Agam pada hari ke-9 masih nihil. Total korban masih 61 orang meninggal dunia. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan kontributor Fraser dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat pagi Fraser, bisa Anda jelaskan kendala apa yang dihadapi oleh tim gabungan dalam melakukan evakuasi? Ya, selamat pagi Gema dan Febrian serta pemirsa. Hingga pagi hari ini, tim relawan telah menemukan 32 korban jiwa banjir lahar dingin di Kabupaten Tanah Datar dan masih mencari 10 orang yang lainnya. Nah, kendala yang ditemui di lapangan selain kondisi lumpur yang begitu tebal, sudah mencapai sedimennya 1 meter sampai 2 meter, sehingga otomatis tidak menimbulkan baun bagi tim untuk mencari korban tersebut. Selain itu, radius yang dicari pun juga cukup besar, mulai dari titik nol yang berada di jorong Sungai Jambu hingga ke kabupaten tetangga ini mempunyai jarak sekitar 100 km. Nah, ini karena panjangnya jarak juga menjadi kendala bagi tim dalam pencarian. Kendala yang ketiga, cuaca yang sering berubah. Ini juga membuat tim agak kesulitan karena mereka harus menyusuri sungai. Jika terjadi hujan di hulu, ini tentunya mereka akan takut terjadi air susulan, air atau banjir lahar susulan. Nah, ini kendala yang mereka hadapi di lapangan dalam melakukan evakuasi ataupun mencari korban-korban yang belum ditemukan. Gema. Ya, Fraser, kemudian sebenarnya berapa tim yang diturunkan di Sijunjung dan bagaimana pola pencariannya di sana? Ya, tim yang diturunkan ini dinamakan Seru F, satu seru spesial melakukan pencarian di daerah Sijunjung. Nah, ini ada 3 tim yang diturunkan, 3 pola juga. Tim yang pertama menyusuri dengan jalan kaki di sepanjang aliran sungai yang ada berhulukan ke Gunung Marapi. Selain menjalan kaki atau menyusuri pinggir sungai, ada lagi 1 tim yang melakukan pencarian dengan menggunakan perahu karet. Mereka menyusuri sungai-sungai yang ada di daerah Sijunjung ini. Dan selain itu ada juga 1 tim lagi yang melakukan dengan pencarian menggunakan pesawat drone. Febrian. Ya, Fraser, lalu bagaimana dengan kondisi para pengungsi? Apakah masih ada warga yang terisolasi di lokasi? Ya, hingga saat ini masih ada warga yang terisolasi, terutama di daerah Sungai Jambu. Ini daerah bisa kita sebut titik nol peristiwa banjir lahar dingin di Kabupaten Tanah Datar. Di tempat ini ada 2 orang korban yang seorang ibu dan anaknya. Dan dari 2 korban ini, 1 belum ditemukan. Nah, untuk mencapai ke lokasi ini juga sangat susah. Selain jembatan-jembatan yang menghubungkan ke daerah Sungai Jambu ini semuanya putus. Selain itu juga kondisi bebatuan yang banyak menghambat sungai atau menutup sungai. Nah, ini juga menjadi kendala bagi pengungsi ataupun bagi relawan untuk menuju ke lokasi Sungai Jambu ini. Kemarin ada 1 jembatan beli yang sudah dibangun melalui jorong lain, dan 1 lagi jembatan darurat menggunakan kayu juga sudah berhasil dibangun oleh tim relawan untuk menuju ke daerah Sungai Jambu ini. Namun dari jorong Batur ini belum tersentuh sama sekali, sehingga warga yang berada di jorong Batur yang mau mengungsi ke jorong Sungai Jambu ini harus melewati berbatuan yang luasnya mencapai 100 meter. Nah, ini sangat berbahaya jika di hulu terjadi hujan lebat, bisa jadi warga atau pengungsi ataupun relawan yang sedang melewati jalur ini terbawa oleh air bah ataupun air banjir lahar susulan. Gema dan Febrian. Ya, Fraser, lantas kemudian bagaimana dengan rencana relokasi bagi korban yang rawan akan bencana ini? Ya, dari pembicaraan dengan Bupati Kabupaten Tanah Datar, Pak Eka, memang ada sekitar 300 warga yang berada di sepanjang sungai di
berhulukan dengan Gunung Merapi ini akan direlokasikan. Pemerintah juga telah menyediakan lahan sekitar 2,5 hektar di kawasan ibu kota Tanah Datar ini. Selain itu, pola pola pemindahan warga ini adalah relokasi dengan cara di lokasi baru tapi tetap di nagari atau daerah yang sama. Jadi mereka tidak dipusatkan ke dalam satu tempat atau satu wilayah, tapi di berbagai wilayah di tempat mereka masing-masing. Namun tidak di tempat bencana ini sendiri. Itu syarat yang diutamakan oleh pemerintah, tidak di tempat bencana yang bisa membahayakan bagi warga lagi. Nah, ini jarak relokasinya ini harus minimal radius 100 meter dari pinggir sungai. Dan itu sudah ada pembicaraan dengan wali nagari dan tokoh masyarakat setempat. Dan jika mereka sudah mendapatkan lahan, maka pemerintah telah menyediakan sekitar dana baik dari BPBD maupun dari Kementerian Sosial dan dana dari pemerintah daerah untuk membangun kembali rumah-rumah warga yang telah hancur ataupun hanyut serta yang berada di pelataran sungai Batang Lona ini. Peprian. Baik, terima kasih M. Fraser atas informasi Anda langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga keselamatan.